caranya seri berbagi menjadi wilayah. Berdoa dicukupkan, baik memasuki acara selanjutnya yakni sesi talk show yang akan dimoderatori langsung oleh Kak Agis. Kepada Kak Agis dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Al-Fathan dan MC untuk memberikan waktunya saya menjadi moderator. Selamat sore semua partisipan, semoga acara kita berlangsung baik. Jadi langsung saja. Sebelumnya, apa kabar Kak Fitroh? Mungkin kita boleh kenalan dulu Kak. Jadi umur kakak ini berapa Kak? Alhamdulillah, kebetulan sekarang umur 21. Kalau mengikuti tahun itu 22. Tapi kalau ikut bulan 21. Kakak sendiri mungkin pernah SMA di mana? Alhamdulillah saya alumni SMA Negeri 6 Malang. Dan kebetulan dari kakak-kakak panitia itu namanya Mbak Karina, itu salah satu adik kelas saya. Saya itu alumni SMA 6 tahun 2019. Saya lulus alumni 2019 SMA 6. Oh ya, baik, terima kasih ya Kak. Kak Fitro untuk saat ini sedang ada kesibukannya enggak? Kalau saat ini ya ada sih. Kalau setiap sore itu biasanya saya mengisi TPQ di sini di pondok pesantren, itu ada namanya Pondok Hafidz Quran Anak. Setiap sore. Setiap harinya kebetulan saya kuliah. Sekarang sudah masuk semester terakhir, semester 7. Maka ya kegiatannya hampir santai sih. Cuma sekarang sering fokus di pondok. Fokus mengabdi di pondok. Setiap sore itu ada TPQ. Sekarang saya kebetulan izin untuk TPQ untuk ngisi acara di sini. Kalau boleh tahu kakak jurusan apa ya Kak? Kalau jurusan ini SMA apa kuliahnya? Iya kuliah. Oh kuliah. Nanti terkejut soalnya. Saya kalau kuliah jurusannya Pendidikan Agama Islam. Tapi kalau SMA saya IPS. Ada kaitan dengan sosialnya mungkin ya Kak? Nah itu, gak ada kaitannya. Kadang saya itu masuk di UIN, kamu anak IPS tapi kok apa itu namanya maksudnya ke PAI? Ya nggak tahu. Tapi saya memang suka di bidang agama. Gitu. Ya, jadi gini Kak Fitro sendiri kan ini seorang atlet ya Kak. Secara garis besar mungkin bisa disebutkan prestasi apa saja yang Kak Fitro capai dalam bidang tersebut. Untuk prestasi tidak cukup banyak ya Mas ya. Tapi ya alhamdulillah awal saya ikut pencak silat itu SMP kelas 1. Jadi masuk SMP itu saya ikut ekstra pencak silat. Di awal tahun 2013 saya itu ikut pencak silat, habis itu beberapa kali latihan itu ada lomba. Namanya itu UM Cup kalau tidak salah. UM Cup dulu tahun 2013 itu saya ikut kategori bergu putra. Alhamdulillah juara 3. Untuk tingkatnya itu saya lupa itu apa, kalau nggak salah Semalang atau Jawa Timur itu saya lupa. Itu awal saya lomba. Kemudian yang kedua, setelah itu saya ikut seleksi Popda. Seleksi Popda di kelas 2 SMP. Itu juga sama, ikut kategori seni regu putra. Dan itu untuk seleksi ya, seleksi Popda itu kebetulan juara 2. Nah, setelah itu lanjut lagi ada seleksi Popda lagi, saya masuk kelas 3 SMP
itu sudah memberanikan diri untuk ikut tanding. Kelas saya masih ingat itu kelas C Putra. Tanding kelas C Putra, seleksi Popda, alhamdulillah seleksi lolos juara 1. Kemudian melanjutkan di Jawa Timur itu nggak lolos karena kalah di babak penyisihan di Jember. Setelah itu lika-liku karena mungkin drop ya atau gimana. Nah itu di Jawa Timur tetap latihan, nggak ada kabar tentang pertandingan. Setelah itu masuklah di SMA kelas 1 kalau ada kelas 2 itu saya ada lomba yaitu ODA-SN tingkat Jawa Timur di Sidoarjo. Alhamdulillah kategori tanding kelas C Putra dapat juara 3 di medali perunggu itu. Setelah itu habis dari habis dari Sidoarjo saya langsung ada tingkat nasional di pas kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA dikasih kesempatan untuk lomba di Semarang tingkatnya nasional dan alhamdulillahnya di situ bisa ikut 3 kategori. Yang pertama 1 kategori tunggal putra itu menang juara 2 tingkat nasional. Terus yang kedua seni bergu juara 1 tingkat nasional. Terus yang ketiga yaitu tanding kelas C putra tingkat nasional. Itu ya terakhir ya nasional waktu itu. Dan sebelumnya itu sebenarnya ada, tapi namanya Malang Champion. Jadi sebelum berangkat ke sesudah Semarang itu ada Malang Champion dan kebetulan Malang Champion diadakan di Malang itu tingkatnya Semalang juara 2. Mikrofonnya Mas belum dinyalakan. Maaf Kak. Nah, kalau boleh tahu mulai latihan menjadi seorang musilat itu sejak kapan Kak? Awal saya latihan itu kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP, yaitu kelas 1 SMP 10 waktu itu. Di situ sampai sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah bisa melatih. Dari awal saya latihan itu di kelas 1 SMP. Jadi Kak, mungkin bagaimana awal mulanya Kak Fitro sendiri tertarik dengan bidang pencak silat ini? Apakah ada peran dari orang tua atau lebih ke hobi dari kecil? Kayaknya ada peran orang tua juga ya. Jadi itu gini, sebenarnya ayah saya itu dulu itu seorang petarung. Jadi jiwanya memang keras. Kalau didik saya itu memang keras beliaunya. Nah dari situ beliau itu ke saya itu sering kayak nontonkan film. Dan film film favoritnya saya dulu waktu kecil kata ayah saya itu filmnya Jackie Chan. Di tiap hari ambil kecil sampai besar. Saya SD itu saya masih ingat filmnya Jackie Chan tuh hafal. Jackie yang mana yang ini itu. Nah dari situlah mungkin ada pikiran saya itu kayak suka ilmu bela diri. Kemudian karena memang masih kecil ya suka lihat yang kayak tarung-tarung gitu ya gelir-gelir gitu. Akhirnya SMP ada ekstra maunya itu ikut karate. Ternyata saya nulisnya pencak silat. Saya kira begini, pencak silat itu ini kayaknya lebih kayak gimana gitu. Saya kayak belum paham dengan pencak silat, taunya karate. Biar kalau dulu waktu SMP mikirnya biar bisa kayak Jackie Chan. Ternyata setelah saya ikut di dalam pencak silat itu malah lebih enjoy daripada ikut karate. Jadi silat itu saya lebih untuk ilmu bela dirinya, seninya itu lebih kalau bagi saya itu lebih baik dari yang lainnya bela diri. Tapi tidak mengintimidasi bela diri yang lain tidak. Tapi bagi saya itu enjoy. Karena di pencak silat tidak hanya diajari bela diri, tapi juga diajari tentang kerohanian, adab, contohnya adab seperti itu awalnya. Baik, terima kasih ya Kak.
Mungkin dari Kak Bella Susi ingin menanyakan kepada Kak Fitro. Oke, terima kasih Aci untuk itu. Nah, izin bertanya ya Kak, apakah suara saya terdengar? Halo. Halo, jelas banget suaranya Mbak Bella. Baik ya, terima kasih ya Kak. Nah, tadi kan kakak sudah belajar pencak silat itu dari kecil nih Kak ya? Iya kan? Terus? Dari kecil. Nah, gimana sih Kak? Kan waktu kecil kan pastinya kan anak kecil gitu kan takut gitu ya Kak ya. Kalau misalnya terluka atau gimana itu gimana Kakak solusinya akan hal tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Bella atas pertanyaan ini. Iya, banyak sekali pertanyaan seperti ini. Ya, jadi gini. Kamu ikut bela diri, ya, dari kecil. Memang bela diri itu ya harus sakit. Sesuatu hal itu harus sakit. Kayak contohnya belajar pukulan, pasti akan sakit pada awal. Terus yang kedua, sebelum masuk ke materi kayak pukulan, tendangan, itu pastinya dilatih untuk pemanasan terlebih dahulu. Jadi solusinya agar tidak terjadi cedera atau tidak terjadi terluka atau menyalain, itu harus ada pemanasan terlebih dahulu. Jadi di kegiatan bela diri semua itu pasti ada istilahnya pemanasan. Jadi semua pesilat-pesilat itu mereka sebelum melakukan kegiatan latihan itu mereka pemanasan terlebih dahulu agar tidak terjadi cedera di dalam dalam pada tubuhnya itu. Jadi seperti itu. Ya yang namanya terluka pasti mau tidak mau pasti ada badan atau tangan atau kaki itu pasti ada yang terluka. Ya dulu kalau waktu kecil ya udah tahu ada yang sobek atau ada yang sakit ya nangis. Tapi ya gimana sama pelatih dikasih motivasi. Ayo tahan, kamu pasti bisa, kamu pasti kuat. Jadi itu selalu seperti itu. Baik Kak, akan tetapi kan kalau masih kecil itu kan mentalnya kan masih belum kuat Kak. Itu bagaimana sih Kakak caranya agar mentalnya itu udah kuat gitu. Biar kita itu juga bisa ini belajar. Jadi gini, apa itu namanya? Kebetulan kan saya juga sudah melatih. Jadi saya melakukan ke anak-anak itu ke siswa-siswa saya itu selalu kasih motivasi. Saya selalu bilang gini, nah, Dek, kalau latihan, kalau ada yang sakit jangan dirasakan jadi penyakit, tapi jadikan sebagai obat. Jadi jangan dilawan tapi dirasakan. Jadi itu saya cara melatih mentalnya itu seperti itu karena. Jadi setiap kali di latihan saya tegasi ke mereka. Contohnya salah satunya kedisiplinan untuk datang selalu tepat waktu. Terus yang kedua selalu memakai seragam yang lengkap. Jadi melatih mental itu bukan harus istilahnya disentak-sentak tiap hari diginikan, ditendang tidak. Tapi melatih kedisiplinan mereka itu sudah cukup sebenarnya. Contoh kecil aja kedisiplinan satu, datang tepat waktu. Jika mereka terlambat maka mereka harus push up. Itu anak-anak itu push up. Contohnya push up, ya tidak usah banyak-banyak, cukup 5 atau 10. Jika mereka melakukan kesalahan dalam latihan, guyon atau rame, tidak fokus, turun, push up. Itu untuk melatih mental mereka. Terus yang kedua, kerapian. Dari segi pakaian, jadi kan pasti bela diri itu pasti ada tingkatan. Mereka punya sabuk, sabuknya warna hijau atau kuning yang sesuai bela dirinya masing-masing. Jadi itu juga melatih kedisiplinan mereka, melatih mental mereka. Jika mereka tidak memakai pakaian rapi, maka ada konsekuensinya, hukumannya. Kalau dari saya biasanya ya cukup cuma push up. Kalau itu di silat. Itu bisa kebijakan dari gurunya masing-masing. Baik, Kak Fitra kan udah mempunyai anak didik ya Kak ya? Iya, gimana? Nah, itu kan ini kan tentang pencaksilat nih Kak. Pastinya kan kemungkinan nih Kak ya, ke depannya takutnya pencaksilat yang kakak kasih tahu ke anak didiknya kakak itu kayak ke segi negatif itu Kak. Itu bagaimana Kak? Maksudnya ke segi negatif itu gimana, Mbak Bella? Kayak apa ya Kak ya? Kayak kita itu kayak
kayak sok berpuasa gitu loh Kak. Soalnya udah bisa pencak silat gitu loh Kak. Itulah yang tadi sudah saya sampaikan dari awal, bahwasanya di pencak silat itu tidak hanya mengajarkan tentang ilmu ilmu membela diri, tidak hanya diajari memukul, tidak hanya diajari menendang, tapi di situ juga diberikan yang namanya kerohanian. Bahwasanya, jadi kalau saya biasanya begini, kalau anak-anak sudah latihan fisik, maka dia ada latihan non fisik, istilahnya non fisik. Jadi kerohanian diberitahukan. Baik adik-adik, pembelajaran selanjutnya itu kita tentang kerohanian. Bahwasanya dijelaskan kakak pelatih seperti ini untuk kalian tuh kenapa? Karena kami tidak ingin kalian seperti ini itu disampaikan. Maka tidak ada istilahnya kami mendoktrin mereka harus kalian sebagai pesilat harus menunjukkan kekuatan mereka. Nah, kami menghindari yang seperti itu. Maka dari kami sebagai kakak-kakak pelatih harus memberikan sesuatu hal yang baik. Contohnya, kalian sebagai seorang pesilat harus menjaga nama baik diri sendiri, nama baik keluarga dan lain-lain. Mereka harus berbuat dengan baik. Apabila kalau ada siswa, ternyata kakak pelatih itu istilahnya sakar PDW atau terserah dia mau ngelakuin apa karena dia yang berkuasa. Tidak, maka itu kami jelaskan di kerohanian. Dek, kami melakukan ini kenapa? Karena kami ingin kalian menjadi seorang pesilat yang baik, bukan pesilat yang membuat onar atau yang tidak punya adab atau yang tidak punya akhlak. Karena tujuan pencaksilat sesungguhnya itu yang membentuk kepribadian seseorang menjadi baik, menjadi lebih baik lagi. Jadi biar tidak menjadi orang yang membuat gaduh lah istilahnya begitu. Karena memang saya setuju Mbak Bella, karena itu terjadi di siswa kami. Ada yang mereka mengatakan gini, oh Mas Fitro itu sakar PDW kalau melatih. Sukanya cuma nyuruh-nyuruh saja. Terus ini gini begini. Nah di situ saya waktu kerohanian saya jelaskan. Adik-adikku semua, saya melakukan seperti ini. Karena dulu saya latihan juga di begini. Bukan karena balas dendam, tidak. Tapi hal ini perlu dilakukan. Agar apa? Agar kami melatih mentalmu. Melatih kemandirianmu. Gitu. Jadi tidak ada istilah kami ingin ada anak-anak yang berpikiran seperti itu. Ya solusinya biar tidak ada berpikiran seperti itu. Adanya kegiatan kerohanian namanya. Atau kalau bahasa anunya itu kayak kultum. Jadi diberitahukan ke siswa kami bahwasanya, Dek, kami melakukan seperti ini ke kalian karena sebabnya kami ingin kalian disiplin. Karena kami ingin kalian jadi seseorang yang punya kemandirian, tidak bergantung kepada orang lain. Kemudian menjadi seorang pesilat yang suka tolong-menolong. Seperti jika mereka ada pemikiran karena mereka punya kekuasaan, tidak. Dan itu kami stop. Tidak boleh ada yang berpikiran mentang-mentang kita punya kekuasaan, kita harus punya rusak karpe dewe ke siswa, jangan. Nggak boleh. Nah, itu harus kami sampaikan kepada mereka. Terutama kepada siswa-siswa kami yang mau menjadi seorang pelatih. Situ. Walah, seru banget ya Kak ya. Soalnya kan saya sendiri kan punya adik nih, adik cowok. Nah, di sekolahnya itu ikut pencak silat kayak gitu Kak. Nah, akan tetapi beberapa setelah ikut pencak silat itu ternyata kelahi nih sama temennya. Apakah kalau kayak gitu gimana sih Kak caranya memberikan solusi gitu? Iya saya paham. Itu terjadi juga ke teman saya juga begitu waktu itu. Ada. Jadi gini, kita juga nggak bisa mau menjudge pelatihnya atau siapa enggak. Tapi itu ya memang tergantung dari masing-masing diri sendiri terutama. Terus yang kedua, perlunya pengawasan dari seorang pelatih. Jadi pelatih ini benar-benar kayak istilahnya acuan kepada siswa tersebut. Jika siswanya seperti itulah, terus gurunya bagaimana? Kita harus tahu juga, dilihat dari segi pelatihnya juga. Tapi apakah menyalahkan pelatih? Tidak semua pelatih itu buruk. Semua pelatih pasti insya Allah pasti baik. Tapi memang tergantung. Kita harus lihat kondisinya. Dia seperti itu karena faktor dianya sendiri atau dari lingkup pelatihannya atau dari karena pelatihnya. Kita harus cari di situ. Pertama solusinya itu. Kita lihat dulu. Kemudian kalau jika sudah tahu permasalahannya, barulah kita carikan solusi. Kalau seumpamanya dari
dia sendiri, maka mungkin siapa orang yang benar-benar dia takuti atau dia hormati, suruh ngomong ke dia. Nah, Dek, sampean seorang pesilat. Sampean itu hebat kuat. Harusnya sampean itu gini ya. Dibilangkan ke orang yang dia hormati atau takuti. Mungkin ada pelatihnya yang dia sukai. Nah, itu bilang ke beliau pelatihnya itu biar ngomong ke anaknya. Terus kalau jika faktor lain kayak dari pelatihnya, itu sedikit berat. Itu tinggal pilihannya dari anaknya mau tetap ikut ke pelatihnya yang seperti itu atau dia mau berubah untuk bukan berhenti ya. Dia harus berubah tahu yang benar yang ini, yang salah yang ini. Ini seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Kak Petro Ya, Mbak Bella. sudah menjawab pertanyaan saya. Baik, terima kasih Kak. Terima kasih sama-sama. Oke. Maaf. Baik, terima kasih Kak Fitro yang telah menjawab pertanyaan dari Kak Bella juga. Untuk kakak-kakaknya yang mau bertanya juga boleh untuk raise hand ataupun mengetik di kolom chat. Baik Kak, mungkin kan pasti kalau mengikuti ajang kompetisi perlombaan itu pasti kita mengalami kesusahan ataupun kesulitan. Untuk kakak sendiri kesulitan terbesar yang kakak alami itu apa? Kesulitan dari saya sendiri ya. Ini mohon maaf. Biaya. Biaya. Jadi dulu itu lomba saya itu dibiaya. Alhasil saya itu nggak berani ngomong ke pelatih. Jadi pelatih itu hanya ngomong gini, besok ada lomba seperti ini dijelaskan. Nah, dari saya pasti memikirnya, pasti ini ada biayanya. Sedangkan untuk biaya, mohon maaf, dari pihak orang tua saya tidak bisa, tidak mampu. Itu yang paling terbesar bagi saya sebenarnya. Kalau untuk latihan, saya masih bisa. Tapi untuk biaya. Karena trauma, waktu itu awal lomba itu, Mas Akis, awal lomba, saya itu mau ikut lomba, itu tidak dibolehi sama orang tua. Bilangnya orang tua, saya takut kamu kenapa gini. Ternyata di belakang saya diajak ngobrol. Sebenarnya ini saya ibu sama ayah gitu. Jadi ini jujur aja ya, fair-fairan aja gitu. Iya memang begitu. Habis itu ya enggak apa-apa, mungkin belum waktunya. Ternyata ya alhamdulillah kok kedepannya pelatih saya tahu kondisi saya seperti apa dan alhamdulillah ya itu kendala saya ada solusinya. Jadi pelatih saya memberikan, Mas Fitro tetap latihan. Untuk lomba kalau kamu tetap mau ikut. Untuk biaya kamu nggak usah, kamu ikut aja. Seperti itu Mas Akis. Baik Kak, jadi memang ditekankan dari pelatih sampean itu buat terus berlatih aja ya Kak. Jadi nggak Iya, seperti itu. Baik Kak, untuk kakak sendiri ini ada kepikiran mau jadi atlet ternama nggak? Mau jadi atlet ternama ya? Iya. Pernah sekali Mas. Waktu itu SMA. SMA itu gini. Awal SMA, nah disinilah awal saya itu di silat itu kayak membooming. Istilahnya booming gitu. Jadi di SMA itu, mungkin nanti bisa tanya ke Mbak Karina. Mbak Karina sendiri tahu. Jadi di SMA itu saya sering dimintai sama guru-guru, sama teman-teman SMA itu untuk tampil silat. Jadi di situ kami juga buat kumpulan sama teman-teman dari perguruan lain juga itu kumpul. Jadi disuruh silat, suruh tampil gitu. Alhasil kami di situ diskusi buat skenario untuk tampil seperti ini. Dan di situ terbesit saya dengan pasangan saya. Itu waktu itu, ayo yopo corone iso dadi koyo Iko Uwais sampai madok. Dulu itu gitu. Jadi itu. Terus dari hati saya sendiri itu memang nginget dulu si kecil itu memang suka kayak aktor saya itu seorang aktor itu ya Jackie Chan. Saya itu mau bisa kayak beliau. Waduh, kejauhan gitu. Tapi ya apa salahnya saya waktu itu mencoba SMA. Awal-awal ya tampil-tampil di sekolah. Habis itu diundang di luar. Pernah kami tampil di Batu. Setelah itu habis dari Batu tampil di beberapa sekolah-sekolah di Malang pernah. Nah, di situ jadi motivasi saya kayak mau jadi pesilat ternama itu kayak kesempatan nih, coba aja tampil terus lomba. Habis itu ternyata waktu mau lulus SMA, disitulah
keinginan saya mau kuliah di namanya ISI, Institut Seni Indonesia di Solo kalau nggak salah namanya. Solo, di situ mau ambil jurusan aktor entertainment, ternyata bukan rezekinya. Jadi ternyata teralihkan ke UIN. Tadi ke UIN gitu. Seperti itu. Pernah terbesit untuk jadi pesilat ternama itu. Tapi karena memang nggak bisa. Baik Kak, mungkin dari Kak Fitro sendiri nih, punya momen berkesan selama jadi pesilat. Momen berkesan itu bagi saya waktu SMA. Di SMA itu, di situ saya itu awal berkarir. Jadi dulu kalau masih SMP itu kayak masih disuruh-suruh lah. Guys, Mas Fitro latihan, latihan. Tapi semenjak di SMA itu saya sudah dimintai untuk jadi seorang pelatih. Benar-benar pelatih ya. Bukan hanya untuk membantu, tapi benar-benar seorang pelatih. Nah, di situ itu berkesan banget bagi saya. Berkesannya itu bagaimana? Jadi istilahnya itu pencak silat itu nggak hanya kamu itu sekedar kamu ngurusi anak-anak latihan, terus pokok ngelatih gini. Ternyata enggak. Di situ itu memang ada tanggung jawab yang besar begitu loh. Saya pasrahi siswa segini. Gimana caranya kamu harus punya target, mereka harus lulus bulan ini. Mereka harus jadi seperti ini loh. Ini loh maksudnya jadi seperti ini itu mereka harus kayak, mohon maaf, jelas ini memang harus mereka punya akhlak yang baik, fisik yang baik, punya target, mereka punya gambaran aku seorang pesilat, aku mau jadi apa, aku mau ingin apa, itu harus seperti itu. Itu berkesan banget loh bagi saya. Dan itu saya pikirkan banget. Apalagi sekarang saya di pondok ini. Di pondok itu saya ngelatih anak-anak kecil. Nah, ini anak-anak kecil loh, Mas. Anak-anak kecil itu lebih kayak ini pertama first time-nya mereka pencak silat dan harus menggambarkan nanti ke depannya mereka mau jadi apa karena pencak silat ini bisa. Itu berkesan. Jadi dari SMA itu awal saya disuruh jadi pelatih. Disuruh nata ini, ada kurikulumnya, ada pelatihnya nanti seperti ini. Kalimat yang dilontarkan juga gitu. Jadi seorang pelatih itu nggak hanya sekedar kamu kayak nggak becus nanti ini enggak. Tapi ada aturan etikanya. Kamu melatih harus ada etikanya. Biar terlihat wibawa di depan siswa kalian. Tuh, berkesan banget bagi saya itu yaitu pencak silat. Baik Kak, terima kasih. Mungkin dari Kakak sendiri ini ada panutan buat jadi pesilat. Yang bahasa kerennya itu role model ya Kak ya. Dan terus itu mungkin alasannya apa Kak? Itu role model ya. Role model awal saya itu satu ya sebelum kenal pencak silat itu ya Jackie Chan. Kenapa Jackie Chan? Karena dia itu seorang aktor, terus produser, yang mana dia itu main filmnya tanpa stuntman. Dan bahkan dia melakukan semua adegan berbahaya di dalam filmnya itu hanya sendiri, tanpa ada stuntman. Jadi lompat dari gedung satu ke gedung lainnya itu dia sendiri. Terus mobil tabrakan seperti ini dia lakukan sendiri. Nah di situ saya kayak, ini tantangan nih, saya suka yang seperti ini. Itu pertama. Terus yang kedua, guru saya sendiri, pelatih saya sendiri namanya Mas Kamali, Pak Kamali. Itu beliau role model kedua yang sampai sekarang masih saya inspirasi buat saya. Karena beliau yang membantu saya, mengarahkan saya, yang selalu memberikan motivasi ke saya. Ayo, kamu jangan putus asa, tetap latihan, tetap mengabdi di masyarakat. Dan alhamdulillah sampai sekarang. Itu role yang kedua. Yang ketiga, ya sempat pesilat-pesilat Indonesia kami seperti Iko Uwais, terus Cecep Arif, Yayan Ruhian, itu juga salah satu role model bagi kami. Role model seperti apa? Role model yang mana itu bisa memotivasi untuk adik-adik kami untuk mengembangkan pencak silat kami. Di situ. Baik, terima kasih Kak Fitro. Mungkin ini dari Kak Karina Setia mau bertanya. Silakan. Terima kasih Kak. Saya izin bertanya kepada Kak Fitro. Apakah suara saya terdengar? Oh, terdengar banget Mbak Karina. Oh ya, saya ingin bertanya Kak Fitro. Kan waktu Kak Fitro remaja kan waktu SMA ya? Iya. Nah, itu cara membagi waktu dengan tugas SMA-nya itu gimana ya? Sedangkan untuk Mas membagi Fitro waktu. ini, iya,
Sedangkan Mas Fitro ini sudah fokus ke latihan dan pengen kayak perlombaan-perlombaan seperti itu. Gimana membagi waktu dengan tugas-tugas di SMA-nya? Terima kasih Kak Fitro. Oke, baik. Satu, Mbak Karina, kita mengambil sesuatu atau memutuskan sesuatu itu harus memikirkan resikonya terlebih dahulu. Contohnya saya sudah ikut pencak silat. Terus di lain sisi saya juga punya tanggung jawab sekolah. Jadi mau tidak mau saya harus benar-benar bisa membagi waktu ini. Prioritasnya pasti sekolah dong. Ini yang jadi acuan. Jadi dulu kami di silat tidak boleh mengatasnamakan pencak silat untuk alasan tidak masuk sekolah, untuk tidak mengejarkan tugas, untuk tidak melakukan kegiatan sekolah karena atas nama pencak silat, tidak boleh. Itu yang buat kami benar-benar memanage waktu. Jadi harus jelas latihan berapa jam, sekian, materinya apa saja itu sudah ditata. Nah, caranya saya mau bagi waktu jadi ya sebenarnya mudah sih, Mbak. Mudahnya itu karena memang sudah ditata terlebih dahulu. Contoh, kita harus tahu kita sekolah jam berapa istilahnya. Kita dulu kan kalau sekolah jam 7 masuk sekolah. Jadi biar saya tidak terlambat, saya dari rumah sampai ke sekolah itu sekitar 15 menit kalau jalan kaki. Maka saya harus berangkat jam berapa? Setengah jam, mohon maaf, 30 menit. Maka saya berangkat dari sekolah jam berapa? Saya tekankan selalu jam 6 sudah harus ada di sekolah. Jam 6 tepat harus ada di sekolah. Jadi 1 jam sebelum pembelajaran saya sudah harus ada di sekolah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pembelajaran di sekolah ya sudah pembelajaran. Jangan diikut campurkan dengan kegiatan silatnya. Nanti kegiatan silatnya jika memang waktu itu dibutuhkan. Contohnya kayak ada beberapa guru, Mas Fitro ada kegiatan ini. Minta tolong koordinasi. Baik, kita koordinasi. Tapi tetap resiko. Oh ya, jadi resikonya apa? Saya ketertinggalan pembelajaran ini. Contohnya, hari ini saya ada pelajaran seni budaya, pelajaran bahasa Jawa. Jadi saya ketinggalan. Saya tanya ke teman-teman saya. Tadi pembelajarannya opo? Waktu saya tidak ikut. Oh, pembelajarannya ini tro. Ya, saya pelajari di rumah. Untuk apa? Pokoknya itu, Mbak. Waktu di rumah benar-benar gunakan waktu semaksimal mungkin untuk pembelajaran. Kalau saya dulu begitu. Jadi acuannya ini, 2 ini. Apa yang pertama? Yang kedua, jangan sampai mengatasnamakan kegiatan ekstra atau pencak silat untuk alasan tidak masuk sekolah, tidak mengerjakan tugas dan itu. Itu yang paling terpenting. Maka dari itu, karena acuannya seperti itu, jadi kami benar-benar membagi waktunya. Contohnya, kalau latihan ya sudah latihan. Kalau sudah latihan tidak ada hal lain, segera pulang. Pulang ngapain? Ya ngerjakan tugas atau belajar, maupun yang lain. Tuh, pastinya kita ada rasa malas, pasti. Malas itu pasti ada, semuanya pasti ada. Tinggal kita bagaimana melawan rasa malas itu. Sebenarnya mudah, hanya karena malas gitu aja. Iya, terima Dan saya kasih, juga Mas bukan Fitro. anak yang begitu rajin-rajin banget ya. Jadi ya, apa itu namanya, selagi saya ada waktu untuk saya bisa kerjakan, ya saya kerja. Pakai santai juga. Kita harus tahu waktunya. Nah, untuk Mas Fitro sendiri mengatasi rasa malas itu seperti apa ya, Mas Fitro? Untuk mengatasi rasa malas, wah ini pertanyaan berat nih. Harus ada apa ini namanya? Istilahnya kayak mentor itu loh, Mbak. Pengingat, sahabatkah atau temankah atau orang yang paling kita percaya atau siapapun yang bisa selalu mengingatkan kita untuk istilahnya jangan malas. Kamu masih punya tanggung jawab kamu. Dan ini ya bagi saya yang selalu jadi prioritas saya agar saya tidak malas belajar, tidak malas latihan. Siapa? Orang tua saya. Karena saya tahu keadaan orang tua saya seperti apa, itulah yang menjadi motivasi saya untuk tidak malas. Jadi mungkin bisa saja dari lingkungan kita juga itu bisa dibuat untuk motivasi bagi kita. Oh, aku malas-malasan nanti nggak berubah-berubah keluarga aku nggak berubah-berubah. Maka dari itu kalau perlu aku mau cari teman yang mana teman ini selalu bisa memberikan aku motivasi untuk selalu mengingatkanku untuk selalu tidak malas, istilahnya begitu. Tapi kalau saya pribadi, saya dulu nggak punya banyak teman, sahabat pun saya tidak punya. Tapi kenapa? Ya mohon maaf, karena orang tua
wis itu dulu. Lihat ibu sama ayah, wis itu cukup wis. Bagi saya aku males, saya nggak jadi orang. Saya begitu. Oh, jadi intinya ada support system gitu ya Mas Fitro ya? Oh, so pasti dong. Iya. Terima kasih ya Mas Fitro atas Iya, jawabannya. sama-sama. Terima kasih, Om. Baik, terima kasih dari Kak Fitro telah menjawab pertanyaan dari Kak Karina. Jadi Kak Fitro sendiri ini punya upaya apa untuk mengembangkan skill-skill dari pencak silat, Kak Fitro? Untuk skill-skill ya, skill pencak silat itu bisa Kak Samen mengatakan skill pencak silat itu yang seperti apa? Kayak contohnya bagaimana? Skill maksudnya contohnya? Ya Mas Agis. Maksudnya pertanyaan skill itu seperti apa? Skill yang bagaimana? Mungkin apa pengembangan dari skill dasar atau ada skill yang lanjutan loh Kak? Oh, iya iya. Mungkin kalau ada Jadi begini. jurus-jurus juga. Oh iya. Jadi gini, tujuan asli pencak silatnya itu melestarikan budaya Indonesia kan gitu kan. Jadi di pencak silat itu melestarikan budaya kami sendiri. Lalu apakah kalau mau dikembangkan apakah boleh? Boleh, silakan. Tanpa harus menghilangkan materi asli. Jadi banyak sih sebenarnya kalau pemikiran saya itu waktu itu mengembangkan tuh satu kemarin tuh mengembangkan trainer of trainer. Jadi trainer of trainer TOT itu jadi saya itu ada pandangan kalau melatih anak-anak kecil itu harus ada kurikulumnya satu. Terus yang kedua harus ada yang namanya kayak tahapan mengajar pencak silat untuk anak-anak. Saya itu kemarin ada pemikiran seperti itu. Jadi kalau untuk anak-anak tidak bisa kayak ya mirip-mirip Mas, bukan harus disamakan ya, dimirip-mirip. Contohnya kalau seumpamanya saja kalau saya di pondok, kalau biasanya kami latihan cukup kayak kalau mau berdoa melingkar, kemudian kita mulai berdoa. Tapi kalau di pondok kami selalu awali dengan adanya kayak 7 tahapan mengajar. Satu, pembukaan. Kami berikan salam dulu ke anak-anak, menyapa anak-anak dulu, kemudian tanya kabar mereka, terus kasih motivasi sebelum latihan, habis itu berdoa. Setelah berdoa, pemanasan, seperti itulah. Kemudian saya juga ingin mengembangkan kurikulum pencak silatnya dari pencak silat kami. Maksudnya mengembangkan kurikulumnya itu bagaimana? Jadi benar katanya Mas Agis tadi. Kalau kayak dasar-dasarnya, contohnya, dari dasar-dasarnya kayak contohnya kuda-kuda tengah itu. Mungkin bisa saja kami pola selain ada kuda-kuda tengah, ada namanya kuda-kuda samping kanan dipakai polanya anak-anak. Dengan cara permainan ataupun seperti apa itu juga bisa. Kemarin saya berpikirannya itu seperti itu. Ya alhamdulillah saya punya pemikiran yang seperti itu ya karena bantuan dari guru-guru kami juga, guru-guru saya. Apalagi pengasuh pondok juga memberikan masukan. Coba silatnya dikasih seperti ini, apa bisa? Oh bisa. Jadi kami kolaborasikan dan jadi. Dan itu baik, membentuk karakter ternyata kan. Jadi ada kami pemikiran untuk mengembangkan tuh pasti ada. Kalau saya lebih ke condongnya ke mengembangkan kurikulum, terus sama cara melatih ke anak-anak kalau sementara ini. Untuk kedepannya nanti kita bahaskan bersama-sama dalam lingkup pencak silat, dalam lingkup internal perguruan kami. Baik Kak, terima kasih. Mungkin selama pandemi kemarin nih Kak, adakah cara dari Kakak sendiri untuk menjaga konsistensi pencak silat itu sendiri? Kan kita keluar itu nggak boleh, harus stay at home juga Kak. Yang sempat kemarin saya lakukan dengan teman-teman itu yang melatih ekstra itu di SMP 10 yaitu dengan memberikan tugas ke teman-teman, ke siswa itu dengan cara memetik video, terus kami memberikan video untuk materi baru. Jadi kayak menggunakan e-learning itu loh Mas. Kalau Mas Sagis tahu ya, tahu e-learning kan ya. Jadi membuat kayak e-learning seperti itu kami buatkan. Setiap minggunya tetap jadwal latihan sesuai seperti jadwal hari Rabu dan Jumat.
Nah, di hari Rabu kami berikan tugas apa, kami berikan materi apa, yaitu ngetek video itu. Dan ya tidak bisa dipungkiri, Mas, pasti ini. Biasanya kalau kita di latihan silat kan pasti ada latihan fisik. Nah, kalau di kita kemarin pandemi itu loss itu, Mas. Loss. Kita tidak tahu fisiknya mereka seperti apa. Terus tingkat fisik mereka seperti apa itu kita tidak tahu. Tapi ya kami hanya bisa melihat dari segi, anaknya ngetek video seperti ini, gerakannya seperti ini. Ya sudah, ya kami memberikan nilai dengan apa adanya anaknya waktu itu ngetek video. Ya sebenarnya ya ada banyak nggak enaknya kita nggak bisa benar-benar memberikan target yang sesuai. Malah kemarin itu seperti itu. Dan akhirnya apa yang terjadi setelah pandemi, kami mohon maaf kalau bahasa kasarnya itu jor-joran. Mau fisik kita terus harus dapat gimana caranya biar fisik ini kembali pulih kayak dulu lagi. Ya, jadi seperti itu. Saya sendiri merasakan soalnya waktu itu. Ya itu. Jadi pandemi hanya memberikan tugas dan fisik itu pun kadang jarang. Jarangnya bukan karena kami malas, enggak. Mungkin karena ada kegiatan yang lain atau mungkin ada juga yang malas. Tapi benar-benar, Mas, itu di luar perkiraan kita ya, karena yaitu fisik sudah tidak tertarget lagi. Padahal kita sudah punya target di situ. Seperti itu, Mas. Oh, ya Kak. Mungkin dari Kakak sendiri selama pas pandemi ya, itu kan mungkin dari stay at home, Kakak sendiri ada kelintas pikiran itu mau coba minat yang lain, mungkin mau bisnis atau apa yang lain. Nah, kalau Kakak sendiri minat, itu cara Kakak sendiri melakukan di pandemi itu bagaimana? Waktu pandemi saya ada di kampus waktu itu. Dan masih kalau di UIN itu ada nama istilahnya Mahat, Mas Agis. Mahat mondok dulu 1 tahun. Nah, kemudian ada surat yang mengatakan COVID-19 ini sudah berada di Indonesia, maka kami semua santri di UIN dipulangkan semua. Akhirnya disitulah terjadi dilema bagi saya. Dilemanya apa? Ya karena sudah latihan silat ya istilahnya ditutup, tidak diperbolehkan untuk di luar dan seperti ini, tidak boleh. Alhasil saya, harus apa? Apa yang harus saya lakukan? Masa iya saya mau kuliah saja? Untuk bisnis saya masih belum ada pikiran ke situ karena saya belum ada ilmunya, belum punya pengalaman di situ, Mas Agis. Nah, yang ada saya malah ditawari sama sahabat ayah saya itu untuk mengabdi di pondok. Karena basic saya itu suka mengajar. Basic saya itu suka mengajar. Nah, sudah mengajar di Melati itu sudah kayak enjoy sudah untuk mengajar itu sudah. Nah, di situ diajak Kak saya itu untuk ngabdi di pondok. Dan alhamdulillah saya masuk pengabdian di pondok itu tahun 2020. Itu awal pandemi, 2019 kalau saya lupa. Itu masuk di pondok sini. Kemudian disitulah awal saya itu mulai belajar tentang Al-Quran, cara mengajar Al-Quran, terus belajar tentang sifat-sifat huruf, tidak membaca Al-Quran yang baik, dan seperti itu. Nah, basic saya itu suka mengajar. Saya itu pengajar. Jadi ya saya kembangkan di sini. Selama kemarin nggak latihan silat, ternyata sama pengasuh di sini. Oh, antum pelatih silat ya? Nggih. Jadi langsung antum juga ngelatih ekstra silat di sini. Alhasil jadi 2 ya, dapat dua-duanya. Ngajar ngaji sama ngajar silat di sini. Iya. Kakak sendiri kan kuliah jurusan pendidikan agama Islam. Itu ada hubungan sama pencaksilat enggak? Oh, ada banget loh, Mas. Ada banget. Kenapa bisa begitu? Contoh kecilnya aja. Kita sebagai seorang pendakwah, contoh gampangnya, kita waktu remaja, dulu SMP atau SMA kan pernah ada namanya itu remaja masjid, tuh Mas. Remaja masjid atau BDI, Badan Dakwah Islam, kalau BDI kan, dan dakwah seperti itu. Nah, kenapa mereka itu jika jadi seorang BDI mereka itu harus tegas, istilahnya kan tegas. Jika salah ya salah, kalau benar ya benar. Maka kalau dikaitkan dengan pencaksilat itu ya bisa, Mas. Bisanya apa? Untuk melatih mentalnya mereka. Jadi cara gampangnya gini. Kamu mau negur orang sholat. Kamu tegur orang itu
dia nggak mau sholat, terus kamu tegur dia, ayo sholat. Tapi kamu digedak gini aja sudah takut. Jadi kan salah kita sebagai apa? Untuk mengingatkan sebagai seorang pendakwah kan salah. Harusnya kita harus tetap mengingatkan. Dia tetap harus sholat. Kalau guru saya dulu bilangnya seperti itu. Awakmu digedak. Tok apa temennya wis gak sholat digedak. Tok kamu takut. Lah apa sholat? Kamu nggak mau membela. Maksudnya istilahnya kamu nggak mau melawan. Ya percuma. Makanya harus ikut silat. Biar ngelatih mental. Malah kalau ekstrimnya guru saya dulu, kita kan ikut remas tuh sama apa silatnya. Jadi silat, anak silat wajib ikut remas. Dan anak remas wajib ikut silat dulu tuh gitu. Saya jadi gitu. Jadi malah sama guru saya diekstrimkan gini. Memang apa temennya sulit diingatkan, terus teman kalian itu ngeyel, terus ngajak tarung, ngajak gelut sekalian. Karena kamu membela kebenaran sampai begitu. Maka ada kaitannya. Nah, sekarang saya sebagai nanti jadi guru PAI contohnya. Maka saya harus punya ketegasan. Kayak contohnya ngomong ke anak-anak. Sholat wajib dikerjakan dengan tepat waktu. Loh, kok bisa gitu? Ya, terus gini kan saya harus berani menjawab. Loh, ya harus wajib. Segala aktivitas apapun harus kita tinggal. Kita harus sholat. Nah, kayaknya begitu. Jadi efeknya dari latihan silat itu seperti itu. Karena melatih mental juga. Sebagai guru PAI harus tegas. Apalagi kami pendidikan agama Islam. Yang mana di materi kami tentang akidah, tentang akhlak. Itu harus benar-benar orang yang tegas memberikan mengucapkan kebenaran kepada mereka. Jadi baik Kak, terima kasih. Mungkin Kak, Kakak sendiri kan dari beberapa tahun ini sudah mungkin kepikiran ada rencana untuk 5-10 tahun ke depan. Rencana saya setelah ini 5 tahun mungkin dari bidang pencaksilat sendiri. Untuk itu kami sudah rapatkan bersama. Jadi kami tidak berjalan sendiri ya. Ya dari kami itu punya pemikiran yang berbeda-beda. Jadi kami di organisasi pencaksilat kami sudah merencanakan bersama untuk kedepannya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Dan kami ada rencana nanti setelah ini di tahun-tahun ini kami ingin mendirikan padepokan pencaksilat dari perguruan kami sendiri satu. Padepokan itu untuk apa? Ya untuk sebagai tempat latihan istilahnya, tempat utama latihannya perguruan kami. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ingin mendirikan namanya sekolah. Sekolah namanya sekolah yang kami dirikan sendiri. Jadi punya yayasan. Nanti kami punya yayasan tersendiri. Yang mana yayasan itu nanti kami akan memberikan kayak pendidikan. Ya jadi mendirikan madrasah atau sekolah. Seperti itu gambarannya sudah seperti itu. Tapi ya namanya proses ya Mas ya. Jadi prosesnya itu lama banget jadi seperti itu. Jadi kami sudah ada rancangannya bersama teman-teman kami di sana. Baik Kak, terima kasih. Mungkin di sini ada chat dari Kak Selvia ya. Ini Kak Selvia nanya Kak, apa sempat berbicara mengenai pertandingan yang di Semarang itu Kak? Pertandingan itu Semarang. Untuk yang di Semarang itu internal Mas, internal. Jadi dari perguruan kami sendiri. Jadi di tingkatnya nasional untuk perguruan kami sendiri. Kalau yang IPSI kami belum tembus seperti itu. Hampir mau tembus tapi nggak tembus. Jadi internal perguruan kami sendiri, tingkat nasional. Malah ya Kak. Mungkin Kak Fitro sendiri punya proyek di bidang pencaksilat ini, bidang olahraga pencaksilat ini. Untuk proyek itu belum ada sama sekali Mas, belum. Karena untuk hari ini saya malah lebih banyak fokus ke untuk ngabdi di pondok. Untuk kesilatnya sementara yaitu tadi kami mengurusi yang ada dulu. Untuk proyek itu yaitu kita bahaskan bersama dengan teman-teman yang lain. Yaitu kayak
proyek pembangunan apa namanya padepokan, terus madrasah dan sekolah itu, yang itu benar-benar kita pikirkan bersama. Tapi untuk sementara ini kami difokuskan untuk latihan di komisariatnya masing-masing, di tempat latihannya masing-masing. Mungkin dari kakak sendiri kayak mau mengusulkan untuk mengadakan perlombaan antar perguruan itu, Kak. Mungkin kepikiran. Kalau itu sudah ada kepikiran. Yang insya Allah kemarin itu sempat kita membahas, nanti di bulan Desember kami mau mengadakan perlombaan. Tapi untuk sementara tingkat internal dulu perguruan kami dulu. Jika nanti di perguruan kami ini sudah kayak administrasinya Mas ya, kayak segi wasit jurinya atau administrasi kayak pengelolaan uangnya, pendaftarannya dan lain itu sudah baik, maka kami berani untuk membuka untuk umum bagi perguruan yang lain. Kemarin itu sudah pikiran itu Mas. Jadi tahun 2020 kalau tidak salah itu kami mengadakan pertandingan sendiri internal di Malang. Itu kami di situ itu ya satu untuk membantu saudara-saudara kami yang lain di perguruan untuk bisa bertanding, untuk latihan bertanding. Yang kedua, untuk melatih kami, para kader-kader ini, mengkaderisasi ini, untuk bisa caranya mengelola pertandingan seperti apa, administrasinya seperti apa. Nanti kalau waktu di pertandingan seperti apa, biar kami tahu. Dari situ, dan sempat setelah pertandingan itu, di tahun kedepannya kita mau mengadakan pertandingan yang umum di perguruan lain. Ternyata kami masih belum berani. Maksudnya belum berani itu dari segi administrasi, terus penataan dan lain-lain itu masih kurang sempurna. Jadi kami belum berani, akhirnya kami adakan untuk internal lagi. Dan kemungkinan kayaknya nanti untuk tahun berapa ini nanti kami akan memikirkan pertandingan dengan perguruan lain, mengadakan pertandingan untuk umum. Jadi perguruan lain boleh ikut untuk pertandingan. Jadi seperti itu. Baik Kak, menurut kakak sendiri ini, menurut pengalamannya kakak ya, bagaimana itu seseorang bisa mengembangkan bakatnya, terus dia itu bisa melanjutkan ke profesi yang dia Jadi gimana Mas Agis? Coba diulangi lagi. Tadi sempat terputus. Oh iya Kak, maaf. Jadi menurut pengalamannya kakak sendiri itu bagaimana seseorang bisa menitis karir atau profesi yang mereka mau itu melalui bakat mereka Kak, menurut pengalamannya kakak? Kalau dari saya sendiri, saya aja dulu itu tidak ada kepikiran untuk menjadi guru pendidikan agama Islam ya, guru PAI ya. Jadi saya itu malah inginnya di pencaksilat. Nah, saya berpikirnya itu gini, saya ikut pencaksilat, saya bisa bela diri. Terus yang kedua, saya punya prestasi, saya bisa ikut lomba ini, lomba itu dan lain-lain. Habis itu bisa dikenal orang banyak orang dan lain-lain. Ternyata selama saya ditekuni latihan, ternyata saya bisa mengenali jati diri saya sendiri. Jadi diri saya sendiri seperti apa? Saya sudah dipasrai untuk latihan. Setelah latihan, ternyata saya basicnya suka ngajar. Kemudian dari suka ngajar inilah saya tertarik untuk menjadi guru pendidikan agama Islam, guru PAI. Jadi kalau dari saya sendiri, kalau kalian semua yang ingin mengetahui bakatku apa sih itu, maka ya coba ditekuni apa yang kamu lakukan sekarang ini, wis. Kalau kamu sekarang suka IT, ya coba ditekuni IT dulu. Dari kamu tekun IT itu, kamu merasakan apa? Apakah kamu dari IT itu kamu malah ingin mengembangkan lebih dari yang kamu pelajari, atau malah kamu ingin bukan beralih ya? Jadi karena IT ini aku punya semangat untuk menjadi seorang bisnismen karena saya tahu cara pengelolaan bisnis dengan IT. Mungkin bisa seperti itu. Jadi tekuni apa yang sekarang
kita punya, apa yang kita tekuni sekarang. Sebenarnya kayak saya dulu itu, saya dari silat. Saya tekun silat terus-terusan. Ternyata sekarang saya kuliahnya pendidikan, yang mana pendidikan nanti keluarnya jadi guru. Dan sekarang saya juga mengabdi di pondok, ya juga mengajar ngaji lah istilahnya, mengajar ngaji. Setelah itu mengabdi di pondok juga, mengajarkan yang pelajaran yang lain. Baik Kak, terima kasih. Mungkin ini untuk pertanyaan terakhir ya Kak, menurut karena waktu akan segera berakhir. Jadi ini dari Kak Leisha ingin bertanya pada Kak Fitro. Kalau mau ikut pencak silat itu masuk di grup mana? Apa PSHT atau yang lain, Kak? Kalau maksudnya gimana pertanyaannya? Ini kalau mau ikut pencak silat Kak, itu masuk di grup mana? PSHT atau yang lain? Grup pencak silat ya. Di Indonesia kita banyak perguruan pencak silat, tidak hanya satu. Yang pasti banyak kita ketahui adalah pertama itu Persaudaraan Setiahati Karate, PSHT. Terus ada namanya Pagar Nusa, ada Tapak Suci, ada Kerasakti, ada PO, ada perisai diri banyak. Nah sekarang tinggal kakak-kakak atau adik-adik semuanya teman-teman ingin masuk di perguruan yang mana. Dan insya Allah di semua perguruan itu pasti mereka akan mengajarkan selain bela diri, pastinya mereka akan mengajarkan yang namanya kayak kerohanian. Jadi membentuk pembelajaran pembentukan akhlak lah istilahnya begitu, pembentukan adab. Jadi kalau mau masuk kalau masuk grup ya terserah, mau ikut PSHT boleh, mau ikut PO boleh, mau ikut perisai diri juga boleh. Berbeda kan indah. Baik Kak, terima kasih. Mungkin Kakak punya kesan dan pesan dalam mengikuti talk show kali ini, Kak. Kesan saya ucapkan ribuan terima kasih sebelumnya karena saya telah dikasih kesempatan untuk bisa sharing, ngobrol bareng dengan teman-teman ini dari tim apa namanya? Dari tim apa namanya ini? Jadi saya bisa sharing bareng, bisa ngobrol-ngobrol bareng. Ruang belajar akil. Ya, ruang belajar akil itu saya ucapkan benar-benar terima kasih banyak sudah istilahnya. Saya itu sebenarnya nggak percaya, Mas. Kemarin itu di WA sama sahabat saya Mbak Karina. Gak ono opo, geno angin, geno opo moro WA. Mas Fitro, gimana kabarnya ini? Sampean mau jadi anu. Mbak, aku iki sopo. Itu kemarin gitu. Tapi saya sampai ya sudah. Jadi masih diberikan kesempatan. Alhamdulillah saya bisa dikasih kesempatan untuk bisa sharing sama teman-teman. Dan dari sharing ini saya bisa belajar. Dari Mas Akis, dari Mbak Karina, semuanya dari teman-teman ini bisa seperti inilah caranya berkomunikasi. Caranya kita, padahal kita belum kenal, tapi kita sudah kayak dekat. Jadi ada kesan tersendiri. Dan pesannya untuk ruang belajar akil, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih sukses lagi, diberikan kelancaran semuanya, dan panitianya dari segi kepengurusannya semuanya diberikan kesehatan, sehat walafiat, umur barokah dan umur manfaat insya Allah. Itu pesan saya. Dan jangan lupa, mumpung kita masih muda, gunakan masa mudamu dengan baik. Jangan sia-siakan masa mudamu, karena penyesalan di akhir itu sangat tidak berguna, bro. Jadi apa yang kamu lakukan saat ini, tekuni sudah. Entah kamu tekunnya berjualan kah, atau kamu tekunnya mengajar atau apa, tekuni dulu. Nanti pasti kita akan tahu apa jati diri kita. Kita nanti mau kemana pasti akan. Insya Allah seperti itu pesan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik Kak, terima kasih. Sekarang mungkin kita akan memasuki sesi dokumentasi yang akan dipimpin oleh Kak Sekli. Untuk kakak-kakak partisipan dimohon untuk membuka kameranya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Diharapkan kepada para partisipan untuk menyalakan kameranya. Di sesi dokumentasi kali ini dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama sesi formal, yang kedua sesi non formal.
Kita mulai yang sesi pertama, foto formal. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke sesi 2, sesi non formal. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sekli. Untuk kakak-kakak partisipan, dimohon untuk jangan lupa mengisi presensi yang telah disediakan oleh panitia. Baik, sebelumnya kita bisa tarik kesimpulan dari apa yang Kak Fitro berikan, penjelasan yang Kak Fitro berikan, bahwa kita harus mencintai bakat kita juga harus berusaha di usia muda untuk mencapai apapun yang kita inginkan dan kita impikan. Semoga penjelasan Kak Fitro hari ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mendapat hikmah dari apa yang Kak Fitro berikan. Terima kasih. Sekian dari saya. Muhammad Lagi Sakandari, saya alihkan kepada MC. Baik, terima kasih Kak Agis. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Kak Fitro sebagai narasumber dan rekan-rekan yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan untuk kedepannya. Baik, sebelum kegiatan pada hari ini ditutup, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Sekian untuk mentoring Kak. Sekian untuk SSMK hari ini. Saya Fajar sebagai perwakilan relawan yang bertugas menyampaikan. Mohon maaf atas salah kata dan perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fitro. Oke, sama-sama ya guys ya.